Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal Qur'an fi syahr Ramadan hudan linnas wa bainatul huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Radina billahi rabba wa islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah qala Allah ta'ala kullu 'amalin adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Rawi Syaikhan Bukhari Muslim. Masyiral muslimin wassaimin wassaimat, jamaah salat zuhur yang hadir rahmatullah. Alhamdulillah wa syukrillah, senantiasa kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat rahmatnya yang luar biasa yang selalu curahkan kepada kita. Terutama sekali nikmat yang diberikan kepada kita saat ini adalah dipertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul barak, bulan penuh berkah, bulan ampunan yang sangat-sangat diharapkan dan ditunggu oleh kaum muslimin yang kuat imannya, dalam keadaan sehat walafiat. Sementara ada saudara kita tidak bertemu, dia diwafatkan oleh Allah, atau bertemu dalam sakit-sakitan juga dia bisa beribadah dengan sempurna. Alhamdulillah, kita diberi hidup, dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan juga rahmat iman Islam. Iman dan Islam itu adalah rahmat Allah, bukan hanya nikmat tapi rahmat, karena nikmat rahmat ini hanya diberikan secara khusus kepada orang yang tertentu. Kalau nikmat merata kepada seluruh makhluknya, tapi rahmat berbeda. Kita sekarang diberikan oleh Allah nikmat dan rahmatnya, maka mensyukur nikmat ialah bagaimana dengan nikmat itu kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Syukur bukan hanya sekedar banyak membaca tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, belum. Tetapi syukur yang lebih tinggi ialah dengan nikmat yang diberikan Allah meningkat kualitas ibadahnya. Tidak saja yang wajib, yang sunnah-sunnah. Sebagaimana Rasulullah ditanya oleh istri beliau Siti Aisyah, ketika Rasulullah menegakkan salat tahajud, beliau Rasulullah SAW melaksanakan tahajud lebih kurang 4 jam lamanya, dari jam 1 sampai masuk subuh jam 4. Satu rakaat itu 1 juz, 8 rakaat 8 juz, bahkan sampai 10 juz. Karena lamanya berdiri berpengaruh pada fisik Nabi, kaki Nabi membengkak. Dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Selesai Rasulullah salat,
wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan salat tahajud yang begitu berat sampai membengkak kepada kaki engkau? Apa yang Rasulullah? Ya Humaira, wahai saudara tercinta, afala an aku min ibadiy syakirin. Ai Aisyah, apakah engkau tidak sudi aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Apa maksudnya? Wahai Aisyah, aku lakukan ibadah ini karena nikmat yang diberikan Allah kepada luar biasa. Maka saya balas nikmat itu dengan meningkatkan ibadah. Walaupun berat rasa, tapi aku tidak merasakan sakit. Aku beribadah merasakan kenikmatan yang luar biasa. Artinya apa? Nabi Rasulullah banyak sekali dibandingkan kita, lebih banyak Rasulullah mendapat rahmat nikmat. Apa dia bersyukur? Tanda dia bersyukur luar biasa amal ibadah. Itu yang syukur. Kita sekarang dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Isilah Ramadan ini dengan semua waktu untuk ibadah yang sempurna. Di antara ibadah itu adalah ibadah siap. Tetapi Rasulullah sudah menyatakan berapa banyaknya orang yang melakukan siap berpuasa, tapi puasanya sia-sia. Kam min saimin laisa lahu siyami illa al-jum'ah. Ini hadisnya sudah hafal kita semua. Rasulullah menilai banyak umatku yang melakukan ibadah siam puasa, tapi dia tidak mendapat tidak dapatkan pahala, tidak dapatkan ampunan dosa-dosanya, tetap banyak. Inilah yang kita khawatirkan, dan kita cemas seandainya kita beribadah tapi ibadah kita tidak diterima oleh Allah, tidak diampuni dosa kita. Dan bahkan orang yang puasa tidak benar sudah didoakan oleh malaikat. Maka Jibril datang kepada Nabi waktu naik mimbar. Waktu itu Nabi membaca amin. Ada 3 kali itu. Tapi yang satu yang katakan, ya Rasulullah, ketika selesai dia turun dari mimbar, kenapa engkau waktu naik mimbar tadi membaca kata amin 3 kali? Apa kata Rasulullah? Di waktu aku naik mimbar tadi, datang malaikat Jibril menyampaikan satu pernyataan yang berisikan pernyataan dan harus dia aminkan, maka aku aminkan. Apa pernyataan malaikat Jibril? Raghima anfu rajulin dakhala Ramadan summan salakha qabla ayyufaralah. Faqulta amin. Maka qultu amin. Celaka adalah terhinalah seseorang di mana dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan seperti sekarang ini, sampai dia dihidupkan berakhir Ramadan. Namun sayang, segala amal ibadah dilakukan Ramadan tadi sia-sia, tidak benar, tidak diterima oleh Allah, sehingga dia tidak dapatkan ampunan Allah. Diaminkan oleh Rasulullah. Doa kepada siapa? Kepada orang yang beribadah, asal-asalan beribadah. Maka waktu sekarang saya menyampaikan sepotong hadis yang singkat, yang padat. Itu hadis kudusi yang bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang disampaikan ke Rasul, dan Rasul menyandarkan kepada qaul Allah Ta'ala. Itu hadis qudsi. Apa kata Allah? Kullu amalu adam lahu ila siyam fa innahu li wa najzibi. Semua amal ibadah anak Adam itu adalah untuk anak Adam sendiri. Artinya dia akan diberikan pahala, tapi amal ibadah itu akan mempengaruhi perbedaan, akan lebih baik. Itu artinya maksudnya. Ibadahnya itu akan menjadikan dia manusia yang sempurna. Ibadahnya mempengaruhi kepada itu. Jadi untuk anak Adam itu sendiri. Semuanya.
illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan aku yang memberikan ganjaran pahalanya. Pertanyaannya, benarkah kita berpuasa untuk Allah? Apakah ini pengertian hati hakiki? Tidak, ini majaz. Kenapa? Kalau kita katakan Allah butuh diibadati, berarti Allah itu adalah tidak sempurna. Masih butuh. Allah itu tidak butuh kepada siapapun. Dibatasi tidak dibatasi bagi Allah sama saja. Ini dalam satu riwayat juga disangkakan, seandainya kata Rasulullah, manusia yang pertama sampai manusia terakhir termasuk jin, taat dan patuh seluruhnya kepada melaksanakan perintah Allah. Atau perintahku dalam hadis kursi dikatakan, tidak akan mendambah kebesaran keagungan aku. Sebaliknya, apabila seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir termasuk jin durhaka, tidak seorang pun yang taat dan patuh kepada Allah, tidak akan mengurangi kebesaran keagungan. Artinya apa? Beribadah itu bukan untuk Allah. Tetapi ini jawabannya apa? Kenapa Allah sandarkan puasa untuk Allah pada bukan untuk Allah? Apa tujuan puasa? La'alakum tattaqun, kan kembali kepada orang yang diperintah. La'alakum tattaqun, bukan la'an lirik, bukan untuk aku, tapi la'alakum untuk kamu. Ini rahasianya. Jadi kita ungkapkan pendapat seorang ulama yang besar, Muhammad bin Saleh Suhaimi, dalam kitabnya Majalis Ramadan. Apa maksudnya yang terkandung pada puasa itu untukku? Ada 3 pemberiannya. Pertama, kata beliau, Allah sandarkan puasa untuk Allah. Itu artinya bahwa puasa ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, sehingga disebutkan untuk Allah. Ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, sehingga disandarkan kepada dirinya Allah. Dan bahkan bagi orang yang berpuasa itu sudah disediakan satu pintu orang yang khusus hanya untuk orang yang rajin berpuasa, pintu Raihan. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud dengan bahwa puasa tutupku dengan arti dia berpuasa itu hanya semata-mata lillah, mencari redha Allah, ikhlas yang sempurna. Karena kita beribadah yang sempurna itu adalah ikhlas. Di dalam berpuasa itu nampak keikhlasan orang, tidak mengharapkan siapapun. Yang ketiga, kata beliau, dikatakan puasa untukku itu maksudnya ibadah puasa itu ibadah yang sangat rahasia. Tidak seorang pun yang bisa mengetahui dan menilai bahwa seorang itu puasa dengan yang benar, walaupun dia selalu berdekatan. Kenapa? Kita tidak bisa menilai itu. Kalau kita menilai sesuatu, kita hadir. Misalnya salat, kita bisa menilai. Orang sanakan zakat bisa menilai. Dan sudah ibadah haji nyata. Karena salat itu waktunya 10 menit. Kita perhatikan dia salat, bagaimana caranya. Siang berpuasa, waktu yang panjang. Lebih kurang kalau kita berkesiwa itu antara 11-12 jam. Bagi yang berpuasa di daerah kutub, saya pernah berpuasa di Yordania dulu 15-16 jam. Jam 3 sudah imsak. Jam 8 malam baru berbuka.
dapat tamu di Indonesia Indonesia tetap 6:30 nanti ya, atau jam 5 kita imsak, itu setengah 6:30 lah, antara 12 itu. Tapi kalau aku tuh itu selama itu, apakah seorang itu tidak bisa berpisah? Kalau dia kita berpisah, bisakah kita memilih saat puasanya? Apa artinya? Orang yang berpuasa itu sadarlah, yakin Allah selalu hadir bersama. Karena Allah yang bisa menilai, Allah yang alim, maha mengetahui. Ini ada merupakan kekhususan daripada ibadah siam, atau keutamaan ibadah. Di masing-masing ibadah itu ada keistimewaan yang ada pada puasa, tidak ada dalam salat. Karena kata puasa untukku itu tidak ada disebutkan dalam salat itu. Untuk apa kita bicarakan ini? Supaya kita tahu tentang keutamaan ibadah puasa itu, kita terapkan dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Puasa kita pasti benar. Tidak akan bisa melakukan berpuasa dari mempuasakan lidah, telinga, kaki, semua pancadara. Karena yang berpuasa bukan hanya sekedar haus lapar. Yang puasa anak-anak dikatakan Nabi kam samilisa milawi syam jautasud. Tapi yang puasa yang dikehendaki Allah dan Rasul disebutkan dalam hadis yang lain, laisa siyam min al-akli wa syurbi walakin siyam min al-lawi wa rafas. Belum dikatakan seorang itu berpuasa kalau hanya sekedar mampu menahan perutnya dari lapar, dari dahaga. Kalau itu yang dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak umur 8 tahun, 7 tahun, bisa dia tidak makan, tidak minum. Apalagi kalau beri hadiah. Tapi itu bukan kita diminta puasa anak-anak. Tapi orang yang berpuasa itu orang yang sudah bari berakal. Maka anak-anak tidak diwajibkan berpuasa. Yaitu dia berpuasa itu dengan mengetahui, dengan berilmu. Anak-anak berpuasa tidak ada punya ilmu. Yang punya itu hanya itu. Apa ilmunya? Yang puasa itu al-imsak anil rafas anil lawi rafasi. Mampu dia menahan dirinya daripada lagha. Kaum muslimin, begitu beratnya berpuasa itu. Perbuatan lagha, perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, kata-kata yang tidak berfaedah, misalnya mau tautan atau tujuan pangkanya, main HP dan muda-muda seharian sejam-jam, min TikTok itu namanya perbuatan lagha. Kalau Anda berpuasa, kata Rasulullah, berbuat lagha, kata Rasulullah, itu belum berpuasa. Laisa siap. Ini ilmunya. Jadi kalau tidak berilmu, awak puasa seperti puasa anak-anak tadi lah. Kalau dari segi hukum fikih, lagha itu belum termasuk haram. Hukumnya mungkin itu makruh. Oh, totalnya apa nih? Tapi kalau kita sudah menyakiti, itu juga dosa. Itu namanya rafas. Yang pertama saja coba. Inilah yang bisanya siapa orang itu? Kalau dia merasakan dalam berpuasa itu bersama Allah. Sehingga dia bisa mempuasakan lidahnya, karena berpuasa berhenti di pada rafas. Tidak ada lagi kata gunjing, cacian, makian, fitnah, dusta. Itu namanya semuanya rafas. Dilakukan dengan sengaja itu. Walaupun dalam fikih tidak membatalkan puasanya, tapi yang dibatalkannya adalah pahalanya itu tidak ada, nol, kosong. Ada yang mengetahui keistimewaan ibadah puasa tadi, di mana ibadah puasa itu ya hanya Allah yang tahu, hanya Allah hadir
Di saat di mana dia melakukan ibadah itu. Sehingga di saat perutnya lapar dan haus, dia masuk dalam kamar. Ada makan yang enak, ada minum zat, tetapi kenapa dia tidak makan di saat itu? Di saat itulah dia berpuasa dan Allah hadir di situ. Allah melihat saya makan. Allah melihat saya minum. Dan dia tahu ini membatalkan puasa. Tetapi karena dia menghadirkan Allah. Karena yang menilai ibadah itu apa? Itu yang kuncinya. Jadi dengan ibadah puasa, apa yang melakukan muqarabatullah dengan hadis tadi itu. Lahir hendaknya kesadaran kita bahwa kita di mana kita berada itu Allah hadir. Jadi ibadah kita akan lebih sempurna merasakan kalau terhindar pada perbuatan maksiat, fahsya dan munkar, menahan diri kita selama kita muqarrabatullah. Itulah lahir dengan ibadah puasa. Itulah yang dapat disampaikan, waktu kita terbatas. Mudah-mudahan bagi kita hari ini berpuasa, ini puasa perdana. Bagi yang puasa kemarin, ini yang kedua. Dengan setiap pergantian waktu, ibadah kita hari pertama mungkin ada kelemahan dan kekurangannya. Bagaimana kedua seluruhnya akan lebih baik. Itu semuanya adalah dengan ilmu. Henti-hentinya kita belajar, dan henti-hentinya kita mendengar, dan hentinya kita mempraktekkan ilmu yang ada kita, baru memiliki ibadah kita akan sempurna. Wabillahi hidayah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا